Selamat siang peserta didik kami SMP Santa Teresia. Kita berjumpa lagi pada Bina Iman kita kali ini pada masa Prapaskah, pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Sebelum kita masuk kepada pertemuan kita pada siang ini, kita buat dulu tanda salib dengan doa pribadi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan lagu pembuka. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Hauskah titik embun sabda penuh ampun. Hak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudara-saudari terkasih, peserta didik kami SMP Santa Teresia yang kami kasihi. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah. Prapaskah bagi kita merupakan masa di mana kita secara khusus merenungkan misteri penderitaan, terutama penderitaan Kristus. Maka, salah satu unsur dalam pertobatan adalah pembaharuan diri kita selama masa Prapaskah melalui upaya memaknai aneka derita dalam terang iman. Pada pertemuan pertama ini, kita akan merenungkan kisah tentang perjanjian diadakan Allah dengan Nuh. Allah berjanji bahwa tidak akan ada lagi kehidupan yang akan dilenyapkan oleh bencana. Air bah yang kerap dimaknai sebagai murka Allah. Marilah kita berdoa agar pertemuan ini sungguh-sungguh menumbuhkan dalam diri kita sikap tobat sejati dengan menerima dan memaknai penderitaan dalam iman. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Berkatilah pertemuan ini agar sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk memulai pembaharuan hubungan kami dengan Dikau dan sesama, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan bagaimana makna dari situasi Prapaskah ini. Pesan dari Paus Fransiskus. COVID-19 adalah respon alam atas ketidakpedulian manusia. Menurut Paus Fransiskus, pandemi saat ini adalah respon alami terhadap sikap manusia yang tidak mempedulikan krisis ekologi saat ini. Hal itu disampaikan Paus pada sebuah wawancara surel yang diterbitkan pada Rabu tanggal 8 bulan April tahun 2020 oleh majalah Commonwealth. Paus menyatakan bahwa pandemi COVID-19 saat ini memberi kesempatan untuk memperlambat laju produksi dan konsumsi. Kita semakin kurang belanja-belanja, kira-kira seperti itu. Selain itu, menurut Paus,
Pandemi tersebut juga memberi kesempatan kepada manusia untuk belajar memahami dan merenungkan alam. Siapa yang sekarang berbicara tentang kebakaran di Australia? Atau ingat bahwa 18 bulan lalu sebuah kapal dapat melintasi kutub utara karena gletsernya telah meleleh. Siapa yang sekarang berbicara tentang banjir? Ujar pemimpin gereja Katolik tersebut. Saya tidak tahu apakah ini pembalasan alam, tetapi ini tentu saja merupakan respon alam, katanya. Kemudian, Paus juga mengkritik para politisi dunia yang hanya mementingkan ekonomi tanpa mempedulikan sesamanya. Kemunafikan kepribadian politik tertentu yang berbicara tentang menghadapi krisis, masalah kelaparan di dunia, tetapi mereka malah justru membuat senjata jelasnya. Selain itu, Paus juga mengkritisi keadaan di Las Vegas, Amerika Serikat, karena para tunawisma di sana tidur di tempat parkir. Menurut Paus, pemerintah setempat dan pemilik hotel harus menyediakan tempat karantina yang layak untuk orang yang tidak mampu. Hotel-hotel itu kosong, tetapi para tunawisma tidak dapat pergi ke sebuah hotel. Ini adalah saat untuk melihat orang miskin, katanya. Di akhir wawancara tersebut, Paus turut mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi. Jaga dirimu untuk masa depan yang akan datang, katanya. Demikian pesan Paus kepada kita. Dari cerita tersebut, ada beberapa pertanyaan mungkin muncul dalam hati. Namun satu pertanyaan yang paling dalam mungkin ditanya kepada hati kita. Silakan dijawab di buku catatanmu. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa saja pesan yang ingin disampaikan Bapak Suci terkait pandemi COVID-19? Silakan dijawab di buku catatanmu. Kita beri waktu sekitar 5 menit. Baik, setelah kamu merenungkan, tentunya kamu punya jawaban masing-masing. Kira-kira perhatikan jawabannya. Jawaban yang diharapkan sebenarnya itu pasti berbeda-beda, karena ini tidak ada mutlak jawabannya. Namun, Bapak Suci ingin juga meluruskan jawaban-jawaban kita. Yang pertama, pentingnya perhatian pada upaya untuk melestarikan lingkungan di tengah krisis ekologi. Contoh kecil mungkin, kamu di rumah berani menanam tanaman walaupun hanya sederhana. Mungkin tanam bunga, tanam buah-buahan, nanam apa saja untuk menjaga kelestarian lingkungan rumah kamu. Di sekolah, di tempat kamu berada, mungkin di tempat kamu tinggal, bahkan mungkin kamu punya lahan khusus untuk menjaga ekologis. Artinya kita tidak serakah. Walaupun kita sekolah, kita tinggi-tinggi sekolah kita, sudah tinggi jabatan kita tetap cinta lingkungan, cinta alam. Ditanam, dipelihara, pasti ada hasilnya. Itu yang disampaikan Paus, bahwa tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak egois, tidak serakah, dan tidak peduli. Artinya kita tidak mau tahu dengan keadaan orang. Contoh tadi yang miskin tadi, benarnya banyak tempat kosong, tapi tidak ada yang menolong. Mungkin mereka takut kalau ditolong yang miskin tidak akan ada bayarannya. Tapi kalau hati kita terbuka, kita mau menolong, kita yakin bahwa Tuhan melihat kebaikan kita. Mungkin bukan saat itu bayarnya, bisa saja
besok atau kapanpun ada rezeki khusus kepada kita. Mari kita membuka mata, membuka hati, membuka diri untuk orang yang miskin Papa. Demikian yang ingin disampaikan oleh Paus kepada kita, bahwa kita pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Bacaan kitab suci kita pada siang ini kita ambil dari Kejadian 9 bab 8 sampai 15. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak seperti awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kitab Kejadian tadi, ada beberapa yang perlu kita ambil pesannya. Seorang peserta yang telah ditunjuk itu nanti ada pesannya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak yang bersama dengan dia. Apa maksudnya? Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ketaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, gambaran Allah yang seperti apa yang ditampilkan kisah ini? Boleh dicatat di bukumu. Gambaran Allah yang seperti apa yang ditampilkan kisah ini? Kedua, jika bencana tidak dimaksudkan Allah untuk menghukum kejahatan manusia, bagaimanakah sikap Anda memahami bencana itu? Ibu Guru ulangi, jika bencana tidak dimaksudkan Allah untuk menghukum kejahatan manusia,
Bagaimanakah sikap Anda memahami bencana itu? Ketiga, bagaimana Anda sendiri memandang penderitaan atau masalah yang menimpa Anda? Silakan direnungkan sejenak jawabannya. Baik, kita pasti pernah punya masalah, pasti pernah punya malapetaka. Allah berbelas kasih kepada manusia. Jawabannya tadi dikatakan di situ adalah gambaran Allah itulah Allah berbelas kasih kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Dan karena belas kasihnya berjanji bahwa manusia dan alam ciptaan tidak lagi akan dilenyapkan oleh air bah dan berbagai bencana. Dibantu, kita ditolong. Mungkin itu ibaratnya kita sudah pernah nonton ya, bahwa Nuh itu menciptakan sebuah kapal yang besar, ya kan? Nabi Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan. Begitu besar bahteranya, begitu besar bahtera Nuh. Orang yang percaya masuk ke dalam bahtera. Orang yang percaya kepada Allah masuk ke dalam bahtera Allah. Maka mari kita pilih, kita diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam bahtera Allah dengan tetap percaya kepada Allah. Bencana yang menjadi sarana yang dipakai Allah untuk mengingatkan kita akan arti penting memelihara lingkungan hidup. Mungkin saat ini di tempat kita adalah masa COVID-19. Kita diingatkan bahwa kita harus benar-benar jaga kesehatan, jaga kebersihan diri. Bahkan kita dituntut untuk tidak sering berkerumun. Mungkin itu kita dituntut untuk mengurangi menggosip ataupun berbicara sana sini. Kita disuruh di rumah dan banyak berdoa, berenung kepada Allah. Saat ini sudah datang bencana kedua di Riau, yaitu asap. Asap itu adalah bencana yang dibuat juga, bisa saja karena keserakahan, egois, kejahatan manusia. Maka anak-anak serta didik kami jangan pernah meniru kejahatan-kejahatan yang direncanakan. Tidak direncanakan saja bisa ada kejahatan, apalagi berniat membuat kejahatan. Itu sangat merugikan. Jika kena ispa, bagaimana dampaknya? Maka mari kita menjadi pelopor-pelopor orang-orang yang selalu berada di jalan kebenaran. Bencana menjadi sarana yang Allah gunakan untuk menegur saya atas berbagai kesalahan saya, sehingga saya harus berusaha memperbarui diri saya. Ini harus diresapkan dalam diri kita. Mungkin kita merasa bencana, nilai saya kok jelek, saya kok selalu tidak bisa mengikuti pekerjaan ini karena saya memang belum sungguh-sungguh mengikuti, belum sungguh-sungguh melakukan sebuah usaha-usaha yang maksimal. Ini kita berdoa, doa permohonan. Marilah kita ambil sikap doa umat. Pada masa tobat ini, marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Semoga kita semakin menyadari bahwa pertobatan yang sejati berarti berdamai dengan Allah, sesama, dan lingkungan hidup, serta mengupayakan tindakan nyata yang mendukung perdamaian itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para politisi dan pelaku ekonomi tidak hanya mengutamakan kuasa dan modal, namun juga menaruh perhatian pada moral. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga kita semakin rela membantu saudara-saudara yang berada dalam kesulitan, bukan saja dengan sandang pangan, namun juga dengan keramahan yang tulus dan kehangatan yang penuh kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kita semua memberi perhatian pada kebersihan dan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, perkenankanlah kami mencicipi kebahagiaan karena kehadiran-Mu. Anugerahilah kami Roh-Mu yang melindungi kami di masa yang gelap dan menolong kami di masa yang sulit. Berilah kami masa dengan penuh sukacita saat kami semua akan menikmati kedamaian bersama semua orang dan hidup rukun sebagai saudara dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut dengan lagu penutup Mada Bakti nomor 378. Tuhan di Kau naungan hidupku. Tuhan di Kau naungan hidupku, indahkah